Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bintang Terang. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal. Di sini ada 8 soal ya. Materi tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Dari 8 soal ini bentuknya itu pilihan ganda. Sebelum kita membahas jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, untuk soal pertama ya. Di sini nih saya bacakan soalnya ya. Yang pertama, badan usaha yang kegiatannya mengambil barang yang telah disediakan oleh alam disebut. Pilihannya yang pertama itu A. Badan usaha manufaktur, B. Badan usaha jasa, C. Badan usaha perdagangan, D. Badan usaha ekstraktif, E. Badan usaha agraris. Kita bahas satu persatu dulu pilihan gandanya. Badan usaha manufaktur. Badan usaha manufaktur itu pengertiannya itu perusahaan atau badan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contohnya ya, misalnya kapas. Kapas itu diolah menjadi misalnya kain, benang dulu atau menjadi kain. Kain diolah ntar menjadi baju. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya sawit itu diambil CPO-nya ya, terus diolah menjadi minyak sawit ya. Itu contoh perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Terus selanjutnya ini tepat bukan? Jawabannya ini bukan ya. Selanjutnya yang B, badan usaha jasa. Kalau badan usaha jasa itu badan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Jadi di sini ini sifatnya pelayanan. Contohnya jasa angkutan. Jasa angkutan misalnya Damri ya. Terus misalnya dari jasa hiburan ya, terus jasa perawatan dokter dan lain sebagainya ya. Ini bukan ya. Badan usaha jasa bukan. Terus badan usaha perdagangan. Kalau badan usaha perdagangan itu badan usaha yang kegiatannya membeli barang lalu dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Contohnya orang jual, misalnya perusahaan jual sepatu ya, tidak dirubah, ditambah atau dirubah ya. Terus lagi ya, ini bukan ya. Terus badan usaha ekstraktif ya. Kalau badan usaha ekstraktif itu pengertiannya badan usaha yang kegiatannya mengambil barang yang telah disediakan oleh alam. Contohnya pengambilan timah ya, pengambilan batu bara ya, itu termasuk jenis pertambangan atau perusahaan badan usaha ekstraktif. Berarti ini jawabannya ya yang D. Kalau badan usaha agraris. Kalau badan usaha agraris itu badan usaha yang bergerak di bidang membudidayakan hewan dan tumbuhan, misalnya dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, itu masuk ke dalam badan usaha agraris ya. Terus selanjutnya soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu BUMN merupakan badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh A. swasta, B. masyarakat, C. pihak asing, D. pemerintah suatu negara, E. pengusaha ya. Jadi kita lihat dulu ya, BUMN itu apa sih? BUMN kita kepanjangannya apa? BUMN itu B-nya badan, U-nya usaha, M-nya itu milik, N-nya negara. Jadi badan usaha yang dimiliki oleh negara. Berarti di sini ini pemerintah suatu negara ya. Jadi kalau kita bicara BUMN itu di Indonesia itu banyak ya. Ada Pertamina ya, itu salah satu juga BUMN yang terbesar ya. Nah, BUMN itu biasanya dia itu menguasai ibaratnya industri-industri yang penting. Nah, contoh selanjutnya itu PLN ya. Karena kalau yang menguasai itu pihak swasta murni ya, tidak ada campur tangannya pemerintah atau BUMN, dikhawatirkan harga barangnya akan mahal ya, akan terjadi yang namanya monopoli. Nah, disinilah yang namanya BUMN hadir ya. BUMN hadir ya, sesuai dengan pasal 33 ya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi pemerintah itu hadir melalui BUMN ya. Itu nomor 1 dan nomor 2 ya. Sekarang kita lanjut ke 3 ya. Soalnya dibacakan dulu ya.
Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membantu pemerataan pendapatan nasional. 2. Mengejar keuntungan. 3. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu. 4. Menjadi perintis kegiatan usaha. Ya. Tujuan pendirian BUMN ditunjukkan oleh nomor itu ada A 123, B 134, C 124, D 234, E 1 dan 4. Untuk 1 membantu pemerataan pendapatan nasional. Kayaknya bukan ya. Terus yang kedua mengejar keuntungan. Jelas kalau BUMN itu mengejar keuntungan, jelas karena keuntungannya itu ntar akan masuk ke negara ya. Nomor 3 itu menyediakan barang dan jasa yang bermutu. Untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMN itu emangnya biasanya itu barang-barang yang berkualitas, karena di sini ini barang yang mereka hasilkan itu biasanya barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, kayak tadi listrik, minyak bumi, kayak bensin itu kan BUMN itu kan buat barangnya secara kualitasnya bagus ya. Ini jelas ya, 2, 3 jelas ya. Terus keempat menjadi perintis kegiatan usaha ya. Jadi usaha-usaha yang sifatnya itu swasta ndak bisa nanganin ya, kayak pengeboran minyak bumi itu kan perlu peran pemerintah, maka BUMN ini hadir ya. Terus selanjutnya jawabannya berarti 2, 3 dan 4D. Terus nomor 4 yang merupakan salah satu kelemahan BUMD ialah kalau BUMN tadi sifatnya nasional, kalau BUMD itu sifatnya biasanya itu kedaerahan ya. Biasanya kalau BUMD itu contohnya kayak Bank BPD, Bank Berkreditan Daerah misalnya, terus PDAM itu salah satu contoh BUMD. Jadi di sini ada beberapa kelemahan BUMD. Yang pertama itu kita lihat yang A, dapat menjadi stabil perekonomian. Nah, ini termasuk keuntungan ya. Dengan adanya BUMD BUMN ini otomatis akan meningkatkan pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerahnya bagus ya, otomatis ntar uang tersebut akan kembali ya, hasil dari BUMD tersebut untuk daerah, untuk pembangunan daerah ya. Kalau daerahnya bagus otomatis ya masyarakat juga akan perekonomiannya akan jalan ya. Terus lagi memproduksi barang dan jasa untuk hajat hidup orang banyak, jelas ya. Untuk jelas ya, ini jelas barang-barang yang dibuat BUMD juga mirip dengan BUMN, cuma kalau BUMN itu skalanya lebih besar, kalau BUMD itu lingkupnya daerah, makanya tadi contohnya PDAM ya. Terus selanjutnya ini termasuk kelebihan ya, yang B, A dengan B termasuk kelebihan. Terus C, sering tidak efisien ya. Kadang-kadang BUMD itu kadang-kadang kurang efisien karena sifatnya kedaerahan ya, kedaerahan, sehingga kadang-kadang di situ terjadi kadang-kadang pelaksanaan manajemennya kurang bagus ya, jadi sering tidak efisien, ini termasuk kekurangan. Terus D, meningkatkan kesejahteraan karyawan, jelas ini ya tadi ya. Jadi kalau BUMD-nya bagus ya, dia menghasilkan ibaratnya barang-barang yang bagus ya, pendapatannya bagus, juga karyawannya juga akan digaji dengan tingkat yang tinggi. Terus mencegah terjadinya monopoli ya, karena ini yang memegang itu pemerintah daerah. Jadi yang memonopoli, kalau yang memonopoli pemerintah daerah otomatis ya semua tujuannya untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi nomor 4 jawabannya yang merupakan salah satu kelemahan BUMD ialah C, sering tidak efisien ya. Terus soal nomor 5 ya. Berikut ini yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah ialah ya, jadi ini cakupannya itu daerah ya, bukan tingkat nasional. Kalau BUMD tadi disebutkan tingkat daerah, kalau BUMN itu tingkat nasional. Kalau BRI termasuk salah satu BUMN ya, karena cabangnya di seluruh Indonesia itu ada. Dia bergerak di bidang perbankan ya, dengan berbagai macam produk ya. BRI jelas ya, BRI itu jelas BUMN. Terus selanjutnya PLN itu perusahaan listrik negara, ini jelas BUMN karena yang mengelola itu pemerintah, langsung pemerintah ya. Kalau PLN itu
dia bergerak di bidang listrik ya, yang mengurusi masalah listrik ya. Jadi PLN termasuk BUMN. Terus yang C, PDAM. Kalau PDAM itu perusahaan daerah air minum, ini jelas ini milik daerah ya, milik daerah yang bergerak di bidang air ya, pengair air ya, bukan irigasi tapi air ya, air minum ya. Nah, ini termasuk salah satu BUMD. Terus Pertamina. Kalau Pertamina ini tingkat nasional. Kalau Pertamina itu dia mengolah minyak bumi menjadi misalnya bensin ya, petralit ya, solar dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak ya. Terus Telkom. Kalau Telkom ini bergerak di bidang komunikasi ya. Nah, itu semua kan contoh BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak semua kan. Barang-barang yang dihasilkan itu barang-barang yang sangat penting buat kelangsungan hidup masyarakat. Makanya pemerintah itu ikut campur tangan melalui BUMN. Sekarang nomor 6 ya. Nomor 6 soalnya, Mega adalah seorang pemegang saham sebuah PT. Setiap tahun Mega memperoleh keuntungan berupa, jadi karena Mega ini seorang pemegang saham, dia punya sahamnya, maka setiap tahun dia itu akan mendapatkan yang namanya dividen dari perusahaan ya. Berarti jawabannya yang C. Terus nomor 7 ya, nomor 7 ini soalnya perhatikan tahap-tahap mendirikan usaha berikut ini. Yang pertama itu tahap pengesahan menjadi badan usaha, yang kedua itu tahap pengembangan menurut bidang yang dijalani, terus tahap penggolongan menurut bidang yang dijalani. Nomor 3 itu tahap mendapat pengakuan pengesahan dan izin dari departemen lain. Nomor 4 itu tahap pengurusan izin usaha. Jadi urutan tahap yang tepat adalah ya, jadi kalau kita mau punya usaha atau mendirikan usaha itu ada 4 proses di atas ya, secara garis besar ya. Kalau kita mau urutkan, berarti urutan yang pertama yang mana? Urutan yang pertama itu tahap pengurusan izin usaha. Jadi bagi perusahaan kecil ataupun perusahaan yang berskala besar ya, jadi kalau kita mau mengajukan ibaratnya izin mendirikan usaha, itu harus ada yang namanya izinnya dulu ya, tidak sembarangan ya. Jadi izinnya itu secara garis besar itu ada 8 ya. Yang pertama itu surat izin usaha perdagangan atau SIUP ya. SIUP ini pengertiannya adalah surat izin yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ya, ini biasanya pakainya SIUP. Terus yang kedua adalah surat izin tempat usaha, SIUP, terus situ ya. Terus yang ketiga izin domisili, yang keempat izin gangguan, yang kelima izin mendirikan bangunan atau IMB ya. Terus yang keenam tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketujuh itu nomor pokok wajib pajak ya. Kalau sekarang sih bisa online ya. Kalau zaman dulu kan kita harus pindah-pindah ya ke satu instansi ke instansi lainnya. Tapi kalau sekarang itu kita bisa mengurusnya melalui online ya. Jadi itu 8 ya yang harus dipenuhi kalau kita mau izin mendirikan sebuah usaha. Yang pertama itu SIUP, situ, izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB, TDP, dan NPWP, yaitu untuk langkah pertama ya. Yang pertama berarti 4 itu tahap pengajuan izin usaha. Terus selanjutnya tahap pengesahan menjadi badan usaha 1 ya. Nah, setelah itu nomor 4 1 terus 2 ya. Setelah izinnya sudah didapatkan ya, setelah disahkan, terus tinggal usaha tersebut tinggal digolongkan menurut usaha yang dijalani ya. Dia masuk usaha mana ya, ibaratnya usaha pertambangan, apa usaha pertanian ya. Setelah itu selanjutnya yang terakhir itu tahap mendapatkan pengakuan pengesahan dan izin dari departemen lain ya. Biasanya ini sesuai dengan usaha yang dia jalani ya. Misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin mendirikan industri untuk pembuatan obat berupa SIUP ya. Jadi itulah
Jadi mulai dari 4 ya, terus 1 ya, terus 2, terus yang terakhir 3. Itulah langkah-langkah untuk mendirikan sebuah badan usaha. Selanjutnya nomor 8 ya. Saat mendirikan usaha perlu dilakukan sebuah studi untuk mengetahui layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan dengan menguntungkan secara kontinu. Yang disebut A. Studi usaha, B. Studi kelayakan, C. Studi perbandingan, D. Studi pengukuran, E. Studi penilaian. Jadi dalam yang namanya kita mau melakukan sebuah usaha itu kita perlu yang namanya rencana-rencana sejak awal ya. Rencana di riset dulu, diteliti dulu apakah usaha tersebut bisa berkembang atau tidak ya, dapat bertahan lama atau tidak, itu perlu yang namanya dilakukan penelitian dulu ya. Kalau dalam bahasanya itu disebut dengan studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha itu sangat penting ya. Jadi studi kelayakan usaha itu sangat dibutuhkan oleh beberapa ya. Yang pertama itu pemilik usaha. Jelas bagi pemilik usaha itu studi kelayakan itu kira-kira ya bisnisnya ini bisa gagal atau bisa untung jangka panjang ya. Terus investor ya, investor jelas ya, investor kan mereka menanamkan modal kan tujuannya untuk supaya uang mereka itu kan kembali kan atau untung ya. Jadi mereka itu kalau mau melakukan investasi itu mereka harus tahu dulu studi kelayakan usahanya ya, apakah modal yang mereka tanamkan bisa kembali atau tidak ya. Kembalinya pun bisa jangka panjang atau jangka pendek ya. Di samping itu juga keuntungannya itu berapa persen, mereka itu sangat butuh ini ya, studi kelayakan usaha ya, apalagi usaha-usaha yang baru mulai ya. Terus yang pertama itu pemilik usaha, investor, terus masyarakat jelas ya. Masyarakat itu mereka butuh yang namanya studi kelayakan usaha itu untuk ibaratnya ya tadi ya, apakah usaha yang didirikan itu bermanfaat apa tidak buat masyarakat sekitar ya. Misalnya kalau ada studi kelayakan usaha mau membangun peternakan ibaratnya di tengah perkampungan ya, otomatis masyarakat akan protes karena itu akan ibaratnya menimbulkan pencemaran dari baunya ya. Jadi makanya masyarakat itu perlu ya, kira-kira ini menguntungkan atau merugikan masyarakat sih. Kalau kira-kira rugi ya otomatis masyarakat akan melarang ya. Kalau untung ya mereka otomatis akan mendukung ya, misalnya mereka sebagai tenaga kerjanya di situ ya, atau sebagai karyawannya di situ ya. Itu untuk masyarakat. Sedangkan untuk pemerintah apa? Pemerintah ya jelas ya, pemerintah itu dari segi pajaknya tadi ya, dari segi isinya ya, dari segi keamanannya itu pemerintah ya. Jadi yang namanya studi kelayakan usaha itu sangat dibutuhkan oleh pemilik usaha, investor, masyarakat, terus yang terakhir itu pemerintah. Nomor 8 itu berarti jawabannya yang B, studi kelayakan. Terus kita bahas tentang selanjutnya ya, studi kelayakan usaha itu ada beberapa tahap ya. Tahap yang pertama itu terus penemuan ide ya. Jadi yang namanya seorang pengusaha itu harus bisa yang namanya membaca yang namanya peluang ya. Apakah peluang tersebut jadi pengusaha itu harus bisa membaca yang namanya peluang. Peluang itu didapatkan dari yang namanya masalah ya. Kira-kira apa yang dihadapi oleh masyarakat lah, itu sebuah peluang ya. Jadi buatlah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan buat produk yang apa kita bisa buat, itu bukan ya. Misalnya masyarakat nelayan, nah, sekarang kan kita kan impor garam kan termasuk lumayan besar juga ya. Ya kalau kita misalnya tinggal di daerah nelayan, kita sebagai seorang pengusaha, gimana kalau kita bikin pabrik misalnya garam ya. Itu kalau kita tinggalnya di misalnya di wilayah kita sebagian wilayah nelayan ya, mana mungkin di wilayah nelayan kita bikin misalnya alat-alat pertanian, kan tidak mungkin ya. Misalnya garam tadi ya.
Terus lagi ya, misalnya kita tinggal di daerah pegunungan, kira-kira di daerah pegunungan itu masyarakat butuhnya apa ya. Misalnya kalau lokasi geografisnya daerah pegunungan, kebanyakan kita misalnya butuhnya apa, kita buat itulah ya. Jadi barang tersebut akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat itu untuk penemuan ide atau perumusan gagasan. Terus memformulasikan tujuan ya, tentu ya dalam setiap usaha itu tentu tujuannya tetap keuntungan ya, tetapi keuntungan itu ya tidak hanya keuntungan jangka pendek tetapi juga keuntungan jangka panjang yang tercantum dalam visi dan misi. Visi itu tujuannya, sedangkan misi itu bagaimana caranya untuk memperoleh yang namanya visi ya. Jadi kalau kita punya usaha ya, usahanya itu ingin berkembang ya, kita melakukan studi kelayakan usaha itu kita harus punya visinya. Visinya itu harus jelas ya, tidak ibaratnya terlalu umum ya, harus ada targetnya. Misalnya tahun 2022 ya, 2023 target terpenuhi penjualan misalnya 1000 ton misalnya ya, 1000 ton garam ya, harus ya misinya itu ya harus realisasi ya, harus direalisasikan ya dengan misi tadi ya. Jadi yang namanya visi itu sangat dibutuhkan ya oleh perusahaan ya, tidak hanya perusahaan, semua juga butuh yang namanya visi dan misi ya. Tapi yang jelas untuk visi dan misi itu harus terukur ya dan jelas ya. Tadi tahap studi kelayakan usaha itu yang pertama itu tahap penemuan ide, perumusan gagasan, yang kedua itu tahap memformulasikan tujuan, yang ketiga itu tahap analisis. Lah tahap analisis itu macam-macam ya. Tahap analisis itu ada beberapa ya, mulai dari aspek pasar ya, aspek pasar lah. Kira-kira yang pertama itu kebutuhan dan keinginan konsumen. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apa sih yang diinginkan oleh konsumen ya? Nah itulah ya. Terus segmentasi pasar ya, segmennya ini mau seperti apa? Itu perusahaan itu harus melakukan yang namanya studi kelayakan usaha. Terus target banyaknya pelanggan ya, misalnya pelanggannya dalam satu tahun itu mau berapa, itu harus ada, harus tercantum ya, harus jelas ya. Terus nilai produk kita ya, nilai produk kita, nilai tambah produk kita itu gimana ya dibandingkan dengan yang lain. Terus masa hidup produk ya, produk ini jangka pendek atau jangka panjang atau jangka menengah ya. Terus struktur pasar ya, terus persaingan ya, persaingannya gimana ya, itu perlu kita teliti dalam studi kelayakan usaha. Apakah banyak orang yang bermain di situ, apakah cuma sendirian, kalau banyak gimana strateginya, kalau sedikit pemainnya gitu gimana strateginya, itu tergantung dari, bisa dianalisis di studi kelayakan usaha ya. Terus ukuran pasar ya, ukuran pasarnya besar apa kecil ya, itu juga sangat perlu dipertimbangkan, sangat perlu dianalisis melalui studi kelayakan usaha. Terus perkiraan laba kotor ya, perkiraan laba kotornya berapa, itu perlu dihitung, semua perlunya dihitung ya. Terus pangsa pasarnya ya, jadi ini sangat penting ya, ketika studi kelayakan usaha itu sangat penting ya. Nah itu tahap analisis yang pertama itu aspek pasar, terus yang kedua itu aspek produksi ya. Kalau kita mau bikin barang atau produk itu kita perlu yang namanya kita lakukan studi kelayakan dulu, kelayakan usaha untuk aspek produksinya atau operasinya. Yang pertama kita lihat itu lokasinya, lokasi produksinya ini, barangnya ini mudah apa susah ya, mudah apa susah ya, letaknya strategis apa tidak ya. Nah itu banyaknya lokasi produksi. Terus aspek produksi atau operasi yang lainnya itu banyaknya jumlah produksi ya, kira-kira ini dalam 1 tahun ini kira-kira bisa ndak target produksi gini, bisa ndak buatnya ya. Karena pernah saya pengalaman pernah itu dulu waktu jualan baju juga ya, perusahaan itu kurang memperhitungkan yang namanya kemampuan dia untuk berproduksi. Jadi ketika itu waktu mau lebaran kurang 3 bulan ya, lebaran kurang 3 bulan, dia itu udah open PO, pre-order ya, karena bajunya sistemnya PO, jadi bajunya pesen dulu baru dibuat. Nah kelemahannya dia apa, dia itu semua orderan itu dia terima semua ya, dia buka
kloter 1, chapter 1, chapter 2 ya, chapter 3 ya, sampai ya lebaran kurang 1 bulan. Nah, ketika lebaran kurang 1 bulan ya, masih open PO terus ya, lebaran kurang 7 hari itu barang belum nyampe ke tingkat bawah, ke resellernya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya barang nyampai ke konsumen setelah lebaran ya. Nah, ini kan merusak karena dia tidak memperhitungkan banyaknya jumlah produksi, kemampuan dia untuk produksi ya. Akhirnya apa? Ketika lebaran baju itu belum nyampe, akhirnya konsumen itu merasa tidak puas. Padahal yang namanya konsumen itu tidak mau tahu ya, taunya barangnya ada ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya namanya jadi rusak, orang mau pesan lagi tidak mau ya. Yang tadinya citra udah dibangun baik-baik udah lama itu hancur seketika gara-gara dia tidak mempertimbangkan yang namanya kemampuan dia untuk memproduksi dalam waktu tersebut ya. Jadi banyaknya jumlahnya produksi itu juga perlu diperhitungkan, jangan sampai kayak tadi kasus tadi ya. Nah, setelah lebaran ya dia berusaha untuk mengubah keadaan, tapi konsumen udah terlanjur kecewa ya. Dia mau ibaratnya udah terlanjur kecewa ya. Banyak ya akhirnya ilfil untuk memasarkan produk-produk dia ya. Jadi ini pengalaman ya. Jadi ketika melakukan studi kelayakan usaha itu perlu diperhitungkan juga ya. Terus mesin dan peralatan yang digunakan ya. Mesin dan peralatan yang digunakan itu mau pakai yang mana? Apakah tenaganya kerja sekian, terus ibaratnya mesinnya canggih, mesin modern atau mesin tradisional, itu juga perlu dipertimbangkan. Terus bahan baku ini sangat penting ya. Bahan baku itu sangat penting ya. Jadi perlu survei juga, kira-kira dengan permintaan sekian itu bahan bakunya mencukupi apa tidak ya, mudah apa tidak carinya ya. Itu juga sangat penting ya, sangat penting ketika kita melakukan studi kelayakan usaha. Terus tenaga kerja ya, tenaga kerjanya juga ya harus dihitung, ini dari mana ya. Tenaga kerjanya diambilkan dari masyarakat sekitar atau masyarakat dari luar ya, itu juga perlu yang namanya diteliti juga. Terus tata ruang fasilitas produksi ya, tata ruangnya juga perlu diperhatikan ya, agar produksinya tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien ya. Orang kerja juga betah ya, itu juga perlu buat secara bagus ya. Selanjutnya tadi aspek ini kita tentang studi kelayakan usaha ya, tentang aspek pasar udah, aspek produksi udah, sekarang tinggal aspek manajemen ya. Aspek manajemen itu penting ya. Pertama itu status kepemilikan usaha ya. Usaha ini apakah milik perorangan atau bersama-sama ya. Terus struktur organisasi ini juga perlu ya, harus dianalisis untung dan ruginya ya. Terus tim manajemennya ya, kita ambil tim manajemen yang ibaratnya berkualitas, jenjang karirnya itu perlu juga ya, aspek manajemen. Terus karyawannya ya, karyawannya tadi ya, jenjang karirnya itu gimana, itu sangat penting ya. Terus yang keempat itu aspek keuangan ya, aspek manajemen dulu udah, terus aspek keuangan ya. Yang pertama itu kebutuhan dana ya, apakah dananya itu berasal dari pinjaman atau modal pribadi ya, untuk modal pertama ya. Terus sumber dananya juga ya. Terus proyeksi neraca, proyeksi rugi dan laba juga perlu diperhitungkan, kira-kira produknya dijual segini untung apa tidak ya, keuntungan berapa, itu juga perlu diperhitungkan. Terus proyeksi aliran kas, terus perhitungan kriteria investasi ya, itu tadi ada 4 tahap analisis ya. Terus selanjutnya tahap keputusan. Untuk tahap keputusan ini ya, dari semua itu sudah dianalisis semua, tinggal kalau seumpamanya bagus ya dilanjutkan, dan kalau seumpamanya tidak ya cari alternatif lain. Itu tentang studi kelayakan usaha. Jadi kalau kita mau melakukan usaha untuk awalan itu kita perlu yang namanya melakukan studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha itu ada beberapa tahap ya. Tahapnya itu ada 4, tahap penemuan ide, tahap memformulasikan tujuan, tahap analisis, dan tahap keputusan ya. Jadi kalau segala sesuatu itu udah dianalisis, udah ibaratnya udah dilakukan studi kelayakan ya, minimal resiko kerugian itu akan bisa
kecil atau kerugian itu akan bisa diminimalisir ya. Jadi kira-kira yang mana yang rugi ya, itu bisa ditutup, dicarikan alternatif yang lain, atau bisa juga plan A, plan B, plan C. Kalau A gagal pakai B, B gagal pakai C ya. Jadi kemungkinan untuk gagal itu semakin kecil kalau semuanya udah dilakukannya, namanya studi kelayakan usaha ya. Oke, itulah tadi pembahasan dari 8 soal untuk materi ekonomi kelas 10 ya, semester 2 ya. Judulnya tadi tentang peran badan usaha milik negara ya untuk perekonomian Indonesia ya. Jadi selamat belajar, semangat ya, semoga kalian sukses semua. Terima kasih untuk yang subscribe, like and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bintang Terang. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal. Di sini ada 8 soal ya. Materi tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Dari 8 soal ini bentuknya itu pilihan ganda. Sebelum kita membahas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, untuk soal pertama ya. Di sini nih saya bacakan soalnya ya. Yang pertama, badan usaha yang kegiatannya mengambil barang yang telah disediakan oleh alam disebut. Pilihannya yang pertama itu A. Badan usaha manufaktur, B. Badan usaha jasa, C. Badan usaha perdagangan, D. Badan usaha ekstraktif, E. Badan usaha agraris. Kita bahas satu persatu dulu pilihan gandanya. Badan usaha manufaktur. Badan usaha manufaktur itu pengertiannya itu perusahaan atau badan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contohnya ya, misalnya kapas. Kapas itu diolah menjadi misalnya kain, benang dulu atau menjadi kain diolah ntar menjadi baju. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya sawit itu diambil CPO-nya ya, terus diolah menjadi minyak sawit ya. Itu contoh perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Terus selanjutnya ini tepat bukan? Jawabannya ini bukan ya. Selanjutnya yang B, badan usaha jasa. Kalau badan usaha jasa itu badan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Jadi di sini ini sifatnya pelayanan. Contohnya jasa angkutan misalnya Damri ya. Terus misalnya dari jasa hiburan ya, terus jasa perawatan dokter dan lain sebagainya ya. Ini bukan ya, badan usaha jasa bukan. Terus badan usaha perdagangan. Kalau badan usaha perdagangan itu badan usaha yang kegiatannya membeli barang lalu dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Contohnya orang jual, misalnya perusahaan jual sepatu ya, tidak dirubah, ditambah atau dirubah ya. Terus lagi ya, ini bukan ya. Terus badan usaha ekstraktif ya. Kalau badan usaha ekstraktif itu pengertiannya badan usaha yang kegiatannya mengambil barang yang telah disediakan oleh alam. Contohnya pengambilan timah ya, pengambilan batu bara ya, itu termasuk jenis pertambangan atau perusahaan badan usaha ekstraktif. Berarti ini jawabannya ya yang D. Kalau badan usaha agraris. Kalau badan usaha agraris itu badan usaha yang bergerak di bidang membudidayakan hewan dan tumbuhan, misalnya dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, itu masuk ke dalam badan usaha agraris ya. Terus selanjutnya soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu BUMN merupakan badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh A. swasta, B. masyarakat, C. pihak asing, D. pemerintah suatu negara, E. pengusaha ya. Jadi kita lihat dulu ya, BUMN itu apa sih? BUMN kita kepanjangannya apa? BUMN itu B-nya badan, U-nya usaha, M-nya itu milik, N-nya negara. Jadi badan usaha yang dimiliki oleh negara. Berarti di sini ini pemerintah suatu negara ya.
Jadi kalau kita bicara BUMN itu di Indonesia itu banyak ya. Ada Pertamina ya, itu salah satu juga BUMN yang terbesar ya. Nah, BUMN itu biasanya dia itu menguasai ibaratnya industri-industri yang penting. Nah, contoh selanjutnya itu PLN ya. Karena kalau yang menguasai itu pihak swasta murni ya, tidak ada campur tangannya pemerintah atau BUMN, dikhawatirkan harga barangnya akan mahal ya, akan terjadi yang namanya monopoli. Nah, disinilah yang namanya BUMN hadir ya. BUMN hadir ya sesuai dengan pasal 33 ya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi pemerintah itu hadir melalui BUMN ya. Itu nomor 1 dan nomor 2 ya. Sekarang kita lanjut ke 3 ya. Soalnya dibacakan dulu ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membantu pemerataan pendapatan nasional. 2. Mengejar keuntungan. 3. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu. 4. Menjadi perintis kegiatan usaha ya. Tujuan pendirian BUMN ditunjukkan oleh nomor itu ada A 123, B 134, C 124, D 234, E 1 dan 4. Untuk 1 membantu pemerataan pendapatan nasional, kayaknya bukan ya. Terus yang kedua mengejar keuntungan, jelas kalau BUMN itu mengejar keuntungan jelas, karena keuntungannya itu ntar akan masuk ke negara ya. Nomor 3 itu menyediakan barang dan jasa yang bermutu. Untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMN itu emangnya biasanya itu barang-barang yang berkualitas, karena di sini nih barang yang mereka hasilkan itu biasanya barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, kayak tadi listrik, minyak bumi, kayak bensin itu kan BUMN itu kan buat barangnya secara kualitasnya bagus ya. Ini jelas ya, 2, 3 jelas ya. Terus keempat menjadi perintis kegiatan usaha ya. Jadi usaha-usaha yang sifatnya itu swasta ndak bisa nanganin ya, kayak pengeboran minyak bumi itu kan perlu peran pemerintah, maka BUMN ini hadir ya. Terus selanjutnya jawabannya berarti 2, 3 dan 4D. Terus nomor 4 yang merupakan salah satu kelemahan BUMD ialah kalau BUMN tadi sifatnya nasional, kalau BUMD itu sifatnya biasanya itu kedaerahan ya. Biasanya kalau BUMD itu contohnya kayak Bank BPD, Bank Perkreditan Daerah misalnya, terus PDAM itu salah satu contoh BUMD. Jadi di sini ada beberapa kelemahan BUMD. Yang pertama itu kita lihat yang A, dapat menjadi stabil perekonomian. Nah, ini termasuk keuntungan ya. Dengan adanya BUMD BUMN ini otomatis akan meningkatkan pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerahnya bagus ya, otomatis ntar uang tersebut akan kembali ya, hasil dari BUMD tersebut untuk daerah, untuk pembangunan daerah ya. Kalau daerahnya bagus otomatis ya masyarakat juga akan perekonomiannya akan jalan ya. Terus lagi memproduksi barang dan jasa untuk hajat hidup orang banyak, jelas ya. Untuk jelas ya, ini jelas barang-barang yang dibuat BUMD juga mirip dengan BUMN, cuma kalau BUMN itu skalanya lebih besar, kalau BUMD itu lingkupnya daerah, makanya tadi contohnya PDAM ya. Terus selanjutnya ini termasuk kelebihan ya, yang B, A dengan B termasuk kelebihan. Terus C, sering tidak efisien ya. Kadang-kadang BUMD itu kadang-kadang kurang efisien karena sifatnya kedaerahan ya, kedaerahan, sehingga kadang-kadang di situ terjadi kadang-kadang pelaksanaan manajemennya kurang bagus ya, jadi sering tidak efisien, ini termasuk kekurangan. Terus D, meningkatkan kesejahteraan karyawan, jelas ini ya tadi ya. Jadi kalau BUMD-nya bagus ya, dia menghasilkan ibaratnya barang-barang yang bagus ya, pendapatannya bagus, juga karyawannya juga akan digaji dengan tingkat yang tinggi. Terus mencegah terjadinya monopoli ya, karena ini yang memegang itu pemerintah daerah. Jadi yang memonopoli, kalau yang memonopoli pemerintah daerah, otomatis ya semua tujuannya untuk kepentingan masyarakat ya.
Jadi nomor 4 jawabannya yang merupakan salah satu kelemahan BUMD ialah C, sering tidak efisien ya. Terus soal nomor 5 ya. Berikut ini yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah ialah ya, jadi ini cakupannya itu daerah ya, bukan tingkat nasional. Kalau BUMD tadi disebutkan tingkat daerah, kalau BUMN itu tingkat nasional. Kalau BRI termasuk salah satu BUMN ya, karena cabangnya di seluruh Indonesia itu ada. Dia bergerak di bidang perbankan ya, dengan berbagai macam produk ya. BRI jelas ya, BRI itu jelas BUMN. Terus selanjutnya PLN itu perusahaan listrik negara, ini jelas BUMN karena yang mengelola itu pemerintah, langsung pemerintah ya. Kalau PLN itu dia bergerak di bidang listrik ya, yang mengurusi masalah listrik ya. Jadi PLN termasuk BUMN. Terus yang C, PDAM. Kalau PDAM itu perusahaan daerah air minum, ini jelas ini milik daerah ya, milik daerah yang bergerak di bidang air ya, air ya, bukan irigasi tapi air ya, air minum ya. Nah, ini termasuk salah satu BUMD. Terus Pertamina, kalau Pertamina ini tingkat nasional. Kalau Pertamina itu dia mengolah minyak bumi menjadi misalnya bensin ya, petralit ya, solar dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak ya. Terus Telkom, kalau Telkom ini bergerak di bidang komunikasi ya. Nah, itu semua kan contoh BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak semua kan. Barang-barang yang dihasilkan itu barang-barang yang sangat penting buat kelangsungan hidup masyarakat. Makanya pemerintah itu ikut campur tangan melalui BUMN. Sekarang nomor 6 ya. Nomor 6 soalnya, Mega adalah seorang pemegang saham sebuah PT. Setiap tahun Mega memperoleh keuntungan berupa, jadi karena Mega ini seorang pemegang saham, dia punya sahamnya, maka setiap tahun dia itu akan mendapatkan yang namanya dividen dari perusahaan ya. Berarti jawabannya yang C. Terus nomor 7 ya, nomor 7 ini soalnya perhatikan tahap-tahap mendirikan usaha berikut ini. Yang pertama itu tahap pengesahan menjadi badan usaha, yang kedua itu tahap pengembangan menurut bidang yang dijalani, terus tahap penggolongan menurut bidang yang dijalani. Nomor 3 itu tahap mendapat pengakuan pengesahan dan izin dari departemen lain. Nomor 4 itu tahap pengurusan izin usaha. Jadi urutan tahap yang tepat adalah ya, jadi kalau kita mau punya usaha atau mendirikan usaha itu ada 4 proses di atas ya, secara garis besar ya. Kalau kita mau urutkan, berarti urutan yang pertama yang mana? Urutan yang pertama itu tahap pengurusan izin usaha. Jadi bagi perusahaan kecil ataupun perusahaan yang berskala besar ya, jadi kalau kita mau mengajukan ibaratnya izin mendirikan usaha, itu harus ada yang namanya izinnya dulu ya, tidak sembarangan ya. Jadi izinnya itu secara garis besar itu ada 8 ya. Yang pertama itu surat izin usaha perdagangan atau SIUP ya. SIUP ini pengertiannya adalah surat izin yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ya, ini biasanya pakainya SIUP. Terus yang kedua adalah surat izin tempat usaha, SIUP, terus situ ya. Terus yang ketiga izin domisili, yang keempat izin gangguan, yang kelima izin mendirikan bangunan atau IMB ya. Terus yang keenam tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketujuh itu nomor pokok wajib pajak ya. Kalau sekarang sih bisa online ya. Kalau zaman dulu kan kita harus pindah-pindah ya ke satu instansi ke instansi lainnya. Tapi kalau sekarang itu kita bisa mengurusnya melalui online ya. Jadi itu 8 ya yang harus dipenuhi kalau kita mau izin mendirikan sebuah usaha. Yang pertama itu SIUP, situ, izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB, TDP, dan NPWP, yaitu untuk
langkah pertama ya. Yang pertama berarti 4 itu tahap pengajuan izin usaha. Terus selanjutnya tahap pengesahan menjadi badan usaha 1 ya. Nah, setelah itu nomor 4 1 terus 2 ya. Setelah izinnya sudah didapatkan ya, setelah disahkan, terus tinggal usaha tersebut tinggal digolongkan menurut usaha yang dijalani ya. Dia masuk usaha mana ya, ibaratnya usaha pertambangan, apa usaha pertanian ya. Setelah itu selanjutnya yang terakhir itu tahap mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain ya. Biasanya ini sesuai dengan usaha yang dia jalani ya. Misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin memberikan izin untuk pembuatan obat berupa siup ya. Jadi itulah, jadi mulai dari 4 ya, terus 1 ya, terus 2, terus yang terakhir 3. Itulah langkah-langkah untuk mendirikan sebuah badan usaha. Selanjutnya nomor 8 ya. Saat mendirikan usaha perlu dilakukan sebuah studi untuk mengetahui layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan dengan menguntungkan secara kontinu. Yang disebut A. Studi usaha, B. Studi kelayakan, C. Studi perbandingan, D. Studi pengukuran, E. Studi penilaian. Jadi dalam yang namanya kita mau melakukan sebuah usaha itu kita perlu yang namanya rencana-rencana sejak awal ya. Rencana di riset dulu, diteliti dulu apakah usaha tersebut bisa berkembang atau tidak ya, dapat bertahan lama atau tidak, itu perlu yang namanya dilakukan penelitian dulu ya. Kalau dalam bahasanya itu disebut dengan studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha itu sangat penting ya. Jadi studi kelayakan usaha itu sangat dibutuhkan oleh beberapa ya. Yang pertama itu pemilik usaha. Jelas sebagai pemilik usaha itu studi kelayakan itu kira-kira ya bisnisnya ini bisa gagal atau bisa untung jangka panjang ya. Terus investor ya, investor jelas ya. Investor kan mereka menanamkan modal kan tujuannya untuk supaya uang mereka itu kan kembali kan atau untung ya. Jadi mereka itu kalau mau melakukan investasi itu mereka harus tahu dulu studi kelayakan usahanya ya. Apakah modal yang mereka tanamkan bisa kembali atau tidak ya. Kembalinya pun bisa jangka panjang atau jangka pendek ya. Di samping itu juga keuntungannya itu berapa persen. Mereka itu sangat butuh ini ya, studi kelayakan usaha ya, apalagi usaha-usaha yang baru mulai ya. Terus yang pertama itu pemilik usaha, investor, terus masyarakat jelas ya. Masyarakat itu mereka butuh yang namanya studi kelayakan usaha itu untuk ibaratnya ya tadi ya, apakah usaha yang didirikan itu bermanfaat apa tidak buat masyarakat sekitar ya. Misalnya kalau ada studi kelayakan usaha mau membangun peternakan ibaratnya di tengah perkampungan ya, otomatis masyarakat akan protes karena itu akan ibaratnya menimbulkan pencemaran dari baunya ya. Jadi makanya masyarakat itu perlu ya, kira-kira ini menguntungkan atau merugikan masyarakat sih. Kalau kira-kira rugi ya otomatis masyarakat akan melarang ya. Kalau untung ya mereka otomatis akan mendukung ya. Misalnya mereka sebagai tenaga kerjanya di situ ya, atau sebagai karyawannya di situ ya. Itu untuk masyarakat. Sedangkan untuk pemerintah apa? Pemerintah ya jelas ya, pemerintah itu dari segi pajaknya tadi ya, dari segi isinya ya, dari segi keamanannya itu pemerintah ya. Jadi yang namanya studi kelayakan usaha itu sangat dibutuhkan oleh pemilik usaha, investor, masyarakat, terus yang terakhir itu pemerintah. Nomor 8 itu berarti jawabannya yang B, studi kelayakan. Terus kita bahas tentang selanjutnya ya, studi kelayakan usaha itu ada beberapa tahap ya. Tahap yang pertama itu
penemuan ide ya. Jadi yang namanya seorang pengusaha itu harus bisa yang namanya membaca yang namanya peluang ya. Apakah peluang tersebut jadi pengusaha itu harus bisa membaca yang namanya peluang. Peluang itu didapatkan dari yang namanya masalah ya. Kira-kira apa yang dihadapi oleh masyarakat lah, itu sebuah peluang ya. Jadi buatlah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan buat produk yang apa kita bisa buat, itu bukan ya. Misalnya masyarakat nelayan, nah sekarang kan kita kan impor garam kan termasuk lumayan besar juga ya. Ya kalau kita misalnya tinggal di daerah nelayan, kita sebagai seorang pengusaha, gimana kalau kita bikin pabrik misalnya garam ya. Itu kalau kita tinggalnya di misalnya di wilayah kita sebagian wilayah nelayan ya. Mana mungkin di wilayah nelayan kita bikin misalnya alat-alat pertanian, kan tidak mungkin ya. Misalnya garam tadi ya. Terus lagi ya, misalnya kita tinggal di daerah pegunungan, kira-kira di daerah pegunungan itu masyarakat butuhnya apa ya. Misalnya kalau lokasi geografisnya daerah pegunungan, kebanyakan kita misalnya butuhnya apa, kita buat itulah ya. Jadi barang tersebut akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat itu untuk penemuan ide atau perumusan gagasan. Terus memformulasikan tujuan ya, tentu ya dalam setiap usaha itu tentu tujuannya tetap keuntungan ya, tetapi keuntungan itu ya tidak hanya keuntungan jangka pendek tetapi juga keuntungan jangka panjang yang tercantum dalam visi dan misi. Visi itu tujuannya, sedangkan misi itu bagaimana caranya untuk memperoleh yang namanya visi ya. Jadi kalau kita punya usaha ya, usahanya itu ingin berkembang ya, kita melakukan studi kelayakan usaha itu kita harus punya visinya. Visinya itu harus jelas ya, tidak ibaratnya terlalu umum ya, harus ada targetnya. Misalnya tahun 2022 ya, 2023 target terpenuhi penjualan misalnya 1000 ton misalnya ya, 1000 ton garam ya, harus ya misinya itu ya harus realisasi ya, harus direalisasikan ya dengan misi tadi ya. Jadi yang namanya visi itu sangat dibutuhkan ya oleh perusahaan ya, tidak hanya perusahaan, semua juga butuh yang namanya visi dan misi ya. Tapi yang jelas untuk visi dan misi itu harus terukur ya dan jelas ya. Tadi tahap studi kelayakan usaha itu yang pertama itu tahap penemuan ide, perumusan gagasan, yang kedua itu tahap memformulasikan tujuan, yang ketiga itu tahap analisis. Lah tahap analisis itu macam-macam ya. Tahap analisis itu ada beberapa ya, mulai dari aspek pasar ya, aspek pasar lah. Kira-kira yang pertama itu kebutuhan dan keinginan konsumen. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih yang diinginkan oleh konsumen ya. Nah itulah ya. Terus segmentasi pasar ya, segmennya ini mau seperti apa, itu perusahaan itu harus melakukan yang namanya studi kelayakan usaha. Terus target banyaknya pelanggan ya, misalnya pelanggannya dalam per 1 tahun itu mau berapa, itu harus ada, harus tercantum ya, harus jelas ya. Terus nilai produk kita ya, nilai tambah produk kita itu gimana ya dibandingkan dengan yang lain. Terus masa hidup produk ya, produk ini jangka pendek atau jangka panjang atau jangka menengah ya. Terus struktur pasar ya, terus persaingan ya, persaingannya gimana ya, itu perlu kita teliti dalam studi kelayakan usaha. Apakah banyak orang yang bermain di situ, apakah cuma sendirian, kalau banyak gimana strateginya, kalau sedikit pemainnya gitu gimana strateginya, itu tergantung dari bisa dianalisis di studi kelayakan usaha ya. Terus ukuran pasar ya, ukuran pasarnya besar apa kecil ya, itu juga sangat perlu dipertimbangkan, sangat perlu dianalisis melalui studi kelayakan usaha. Terus perkiraan laba kotor ya, perkiraan laba kotornya berapa, itu perlu dihitung, semua perlunya dihitung ya. Terus pangsa pasarnya ya, jadi ini sangat penting ya, ketika studi kelayakan usaha itu sangat penting ya. Nah, itu tahap analisis yang pertama itu aspek pasar, terus yang kedua itu aspek produksi ya. Kalau kita mau bikin barang atau produk itu kita perlu yang namanya kita lakukan studi kelayakan dulu, kelayakan usaha untuk aspek produksinya atau operasinya. Yang pertama kita lihat itu lokasinya, lokasi produksinya ini barangnya ini mudah apa susah ya, mudah apa susah ya.
letaknya strategis apa tidak ya. Nah itu banyaknya lokasi produksi. Terus aspek produksi atau operasi yang lainnya itu banyaknya jumlah produksi ya. Kira-kira ini dalam 1 tahun ini kira-kira bisa ndak target produksi gini, bisa ndak buatnya ya. Karena pernah saya pengalaman pernah itu dulu waktu jualan baju juga ya, perusahaan itu kurang memperhitungkan yang namanya kemampuan dia untuk berproduksi. Jadi ketika itu waktu mau lebaran kurang 3 bulan ya, lebaran kurang 3 bulan dia itu udah open PO, pre-order ya, karena bajunya sistemnya PO, jadi bajunya pesen dulu baru dibuat. Nah kelemahannya dia apa, dia itu semua orderan itu dia terima semua ya, dia buka kloter 1, chapter 1, chapter 2 ya, chapter 3 ya, sampai ya lebaran kurang 1 bulan. Nah ketika lebaran kurang 1 bulan ya, masih open PO terus ya, lebaran kurang 7 hari itu barang belum nyampe ke tingkat bawah, ke resellernya. Nah akhirnya apa, akhirnya barang nyampai ke konsumen setelah lebaran ya. Nah ini kan merusak karena dia tidak memperhitungkan banyaknya jumlah produksi, kemampuan dia untuk produksi ya. Akhirnya apa, ketika lebaran baju itu belum nyampe, akhirnya konsumen itu merasa tidak puas, padahal yang namanya konsumen itu tidak mau tahu ya, taunya barangnya ada ya. Akhirnya apa, akhirnya ya namanya jadi rusak, orang mau pesan lagi tidak mau ya. Yang tadinya citra udah dibangun baik-baik udah lama itu hancur seketika gara-gara dia tidak mempertimbangkan yang namanya kemampuan dia untuk memproduksi dalam waktu tersebut ya. Jadi banyaknya jumlahnya produksi itu juga perlu diperhitungkan, jangan sampai kayak tadi kasus tadi ya. Nah, setelah lebaran ya dia berusaha untuk mengubah keadaan, tapi konsumen udah terlanjur kecewa ya. Dia mau ibaratnya udah terlanjur kecewa ya. Banyak yang akhirnya ilfil untuk memasarkan produk-produk dia ya. Jadi ini pengalaman ya. Jadi ketika melakukan studi kelayakan usaha itu perlu diperhitungkan juga ya. Terus mesin dan peralatan yang digunakan ya, mesin dan peralatan yang digunakan itu mau pakai yang mana, apakah tenaganya kerja sekian, terus ibaratnya mesinnya canggih, mesin modern atau mesin tradisional, itu juga perlu dipertimbangkan. Terus bahan baku ini sangat penting ya, bahan baku itu sangat penting ya. Jadi perlu survei juga, kira-kira dengan permintaan sekian itu bahan bakunya mencukupi apa tidak ya, mudah apa tidak carinya ya. Itu juga sangat penting ya, sangat penting ketika kita melakukan studi kelayakan usaha. Terus tenaga kerja ya, tenaga kerjanya juga ya harus dihitung, ini dari mana ya, tenaga kerjanya diambilkan dari masyarakat sekitar atau masyarakat dari luar ya. Itu juga perlu yang namanya diteliti juga. Terus tata ruang fasilitas produksi ya, tata ruangnya juga perlu diperhatikan ya, agar produksinya tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien ya. Orang kerja juga betah ya, itu juga perlu buat secara bagus ya. Selanjutnya tadi aspek ini kita tentang studi kelayakan usaha ya, tentang aspek pasar udah, aspek produksi udah, sekarang tinggal aspek manajemen ya. Aspek manajemen itu penting ya. Pertama itu status kepemilikan usaha ya. Usaha ini apakah milik perorangan atau bersama-sama ya. Terus struktur organisasi ini juga perlu ya, harus dianalisis untung dan ruginya ya. Terus tim manajemennya ya, kita ambil tim manajemen yang ibaratnya berkualitas, jenjang karirnya itu perlu juga ya, aspek manajemen. Terus karyawannya ya, karyawannya tadi ya, jenjang karirnya itu gimana, itu sangat penting ya. Terus yang keempat itu aspek keuangan ya, aspek manajemen dulu udah, terus aspek keuangan ya. Yang pertama itu kebutuhan dana ya, apakah dananya itu berasal dari pinjaman atau modal pribadi ya, untuk modal pertama ya. Terus sumber dananya juga ya. Terus proyeksi neraca, proyeksi rugi dan laba juga perlu diperhitungkan, kira-kira produknya dijual segini untung apa tidak ya, keuntungan berapa, itu juga perlu diperhitungkan
diperhitungkan. Terus proyeksi aliran kas, terus perhitungan kriteria investasi, yaitu tadi ada 4 tahap analisis ya. Terus selanjutnya tahap keputusan. Untuk tahap keputusan ini ya, dari semua itu sudah dianalisis semua, tinggal kalau seumpamanya bagus ya dilanjutkan, dan kalau seumpamanya tidak ya cari alternatif lain. Itu tentang studi kelayakan usaha. Jadi kalau kita mau melakukan usaha untuk awalan itu kita perlu yang namanya melakukan studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha itu ada beberapa tahap ya. Tahapnya itu ada 4: tahap penemuan ide, tahap memformulasikan tujuan, tahap analisis, dan tahap keputusan ya. Jadi kalau segala sesuatu itu udah dianalisis, udah ibaratnya udah dilakukan studi kelayakan ya, minimal resiko kerugian itu akan bisa kecil atau kerugian itu akan bisa diminimalisir ya. Jadi kira-kira yang mana yang rugi ya, itu bisa ditutup, dicarikan alternatif yang lain, atau bisa juga plan A, plan B, plan C. Kalau A gagal pakai B, B gagal pakai C ya. Jadi kemungkinan untuk gagal itu semakin kecil kalau semuanya udah dilakukannya namanya studi kelayakan usaha ya. Oke, itulah sebagai tadi pembahasan dari 8 soal untuk materi ekonomi kelas 10 ya, semester 2 ya. Judulnya tadi tentang peran badan usaha milik negara ya untuk perekonomian Indonesia ya. Jadi selamat belajar, semangat ya, semoga kalian sukses semua. Terima kasih untuk yang subscribe, like and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.